Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Pratami dengan nomor urut 28 dan NIM 204231106. Jadi di video ini saya akan memberikan jawaban ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Risiko kelas B. Yang pertama, manajemen risiko adalah suatu kegiatan di sebuah perusahaan dalam meminimalisir kemungkinan dari dampak risiko yang terjadi. Tujuan kita mempelajari manajemen risiko itu adalah untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di dalam sebuah perusahaan, yang mana kita bisa memberikan arahan atau strategi untuk mengurangi dampak risikonya. Urgensi dalam penggunaannya di sebuah perusahaan itu adalah untuk membuat para manajer bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan dan juga memberikan arahan kepada perusahaan dengan cara yang sistematis. Implementasi dari manajemen risiko ini saya contohkan dengan usaha kecil, di mana contohnya teman saya punya usaha brownies. Nah, baru banget buka dan cara penjualannya juga secara online. Di awal launchingnya, di perdana launchingnya ini benar-benar tokonya sepi banget dan cuma 1-2 orang yang beli. Tapi di sini bisa dilihat kenapa permasalahan ini ada, karena kurangnya promosi yang dibuat oleh toko brownies tersebut. Jadi untuk mengelola permasalahan yang ada dalam usaha brownies ini, kita bisa meningkatkan lagi promosi-promosi yang bisa memikat para konsumen untuk beli. Contohnya kita buat konten-konten yang lagi ramai di kalangan anak muda sekarang, yang benar-benar bisa memikat para konsumen untuk beli, dan terutama juga kualitas dari produk tersebut. Yang kedua adalah jenis resiko. Di sini saya ambil contoh dari jenis resiko pasar, yaitu misal Dita punya toko fashion yang mana dominannya ia cuma menjual kemeja polos. Tetapi yang lagi ramai di pasaran sekarang adalah atasan dengan model blus atau dress dengan style Korea. Nah, hal ini sangat membuat kerugian pada toko Dita karena dia hanya menjual kemeja-kemeja polos dan tidak begitu menarik untuk para konsumen untuk membelinya. Nah, hal ini perlu diamati oleh para owner bisnis untuk bisa mengamati pasar yang sedang tren sekarang ini, dan juga harus melihat pesaing dalam harga pasarnya supaya tidak terjadi kerugian pada bisnisnya masing-masing. Jadi hal ini sangat perlu para owner bisnis untuk bisa meningkatkan lagi kreativitas dan inovasinya dalam promosi dan juga produk-produknya. Lalu yang ketiga adalah enterprise risk management. Itu adalah suatu kemampuan di sebuah perusahaan untuk mengendalikan risiko yang diambil dalam berbisnis. Terus cara kita untuk memahami risiko tersebut adalah dengan cara mengamati terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah perusahaan. Lalu dengan begitu kita bakal lebih paham permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk bisa mengelolanya dengan baik dan memberikan arahan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 4 adalah tentang perbedaan dua karakteristik resiko. Yang pertama, resiko kesehatan, yang kedua adalah resiko kematian. Sebagai contoh, pada tahun 2020-2021 terjadinya peningkatan pada COVID-19 yang membuat tingkat resiko kesehatan masyarakat menjadi terganggu, dan dari terganggunya kesehatan masyarakat ini membuat imun tubuh menjadi menurun dan melemah dan dengan mudah terpapar virus COVID-19. Dan banyak pula masyarakat yang meninggal dikarenakan virus tersebut. Hal ini membuat peningkatan terhadap tingkat resiko kematian masyarakat pada COVID-19. Yang terakhir nomor 5 adalah tentang metode perubahan pada tingkat bunga. Yaitu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode repricing atau penilaian kembali. Terus yang kedua metode jangka waktu, dan yang terakhir adalah metode durasi. Sebagai contoh, metode repricing adalah sebuah usaha meminjam dana kepada bank sebesar 150 juta yang mana untuk membeli bahan.
Tapi jika tingkat bunga mengalami kenaikan esok harinya, maka pendapatan usaha tersebut pun mengalami perubahan gitu. Terus yang kedua adalah metode jangka waktu. Perusahaan konveksi yang meminjam dana kepada bank, dan bank harus melakukan pengawasan terhadap perubahan tingkat bunga akan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi peran metode jangka waktu ini adalah untuk mengawasi perkembangan tingkat bunganya agar dapat diperhitungkan kembali nanti sebagai yang harus dibayarkan oleh usaha tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah metode durasi, yang mana dari bank yang mengawasi perubahan perkembangan tingkat bunganya, dan di metode durasi ini harus diperbaiki lagi jika ada kenaikan atau pengurangan pada tingkat bunga yang nantinya akan diperhitungkan kembali secara terperinci dan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sekian jawaban ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Risiko kelas B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.